بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعاون على البر والتقوى. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man barang siapa jahaza yang dia menyiapkan, ghazian seseorang yang akan berangkat berperang, fi sabilillahi di dalam jalannya Allah, faqad ghaza maka sungguh dia telah berperang. Waman dan barang siapa khalafa menggantikan ghazian orang yang berperang, fi ahlihi di dalam keluarganya, maksudnya menggantikan mengurus selama kepergiannya, bi khairin dengan kebaikan, faqad ghaza maka sungguh dia telah berperang. Maksudnya dia mendapatkan pahala, dihitung sebagai orang yang berangkat juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man jahaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang dia menyiapkan keperluannya orang yang mau berangkat perang, menyiapkan kudanya, menyiapkan ontanya, menyiapkan pedangnya, berbekalannya, senjatanya, faqad ghaza maka walaupun dia tidak berberangkat, dia dihitung berangkat mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menggantikan orang yang berperang dalam mengurus keluarganya, nafkahnya, makannya, minumnya, kalau sekarang listriknya, gasnya, belanjanya, uangnya, faqad ghaza maka walaupun dia tidak berangkat perang, dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang berperang juga. Ini hadis yang pendek kan? Tapi ini hadis yang penuh dengan hikmah. Hadis yang penuh dengan pelajaran-pelajaran di dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangatkan kita untuk menjalin kerjasama antar umat Islam. Yang mau berangkat perang maka dibantu. Senjatanya kurang, ontanya kurang, yang enggak berangkat tugasnya membantu. Yang di rumah tugasnya ngurus keluarganya. Inilah namanya kerjasama at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerjasama ini merupakan suatu perkara yang sangat-sangat penting diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin agama ini bisa diamalkan dengan sempurna. Kenapa orang itu perlu kerjasama? Karena tugas dari agama itu banyak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini semuanya berbeda-beda kelebihannya dan berbeda-beda kekurangannya.
Ada orang yang Allah jadikan pintar, ada orang yang Allah jadikan bodoh. Ada orang yang Allah jadikan kuat, ada orang yang Allah jadikan lemah. Ada orang yang Allah jadikan pemberani, ada orang yang Allah jadikan penakut. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kaya, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan miskin. Maka berbagai macam bentuk manusia ini tidak akan bisa mengamalkan agama secara sempurna sendirian. Di dalam agama ada tanggung jawab ngurus anak istri. Itu juga merupakan tanggung jawab agama. Di dalam agama orang juga diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah. Otomatis meninggalkan anak istri. Nah ini kalau tidak ada kerjasama bagaimana mungkin anak istri akan terurus dan fisabilillah tetap berangkat. Ketika kerjasama itu tidak ada, maka yang ada orang tuh ngurus anak terus, jamaah nggak akan bisa dikeluarkan. Nah kadang-kadang orang tuh naskil tok, tapi nggak memikirkan yang di rumahnya, nggak memikirkan keluarganya. Ini merupakan bukan kerjasama. Ini namanya nyuruh yang tidak bertanggung jawab. Diajarkan oleh Rasulullah orang itu harus kerjasama. Kalau ada yang berangkat, maka ada yang di rumah. Yang di rumah tugasnya apa? Membantu yang berangkat ngurus keluarganya. Sehingga akhirnya yang berangkat fisabilillah bisa berangkat dengan tenang. Yang ditinggal di rumah pun tidak kebingungan karena tidak ada suaminya. Nah inilah kehidupan yang berjalan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berjuang kemana-mana, tapi keluarganya terurus semuanya, anak-anaknya terurus semuanya. Kenapa? Karena yang nggak berjuang ngurusin yang berjuang. Nah sekarang terbalik, yang berjuang sudah setengah mati mau berangkat berjuang, yang tidak berjuang mencaci yang berjuang. Kamu itu ninggalkan anak istri, cuma alasannya ngamalkan agama. Lah iya, kamu yang nggak berangkat itu loh, anak istrinya di rumah tuh kamu urus, kan cocok akhirnya. Bukan sudah nggak berangkat mencaci yang berangkat. Akhirnya yang berangkat itu setengah mati. Separuh badannya di jalan Allah belajar memperjuangkan agama, separuh badannya mikir anak istrinya, anak saya makan apa, minum apa, keadaannya bagaimana, selamat apa tidak, ada yang ganggu apa tidak. Akhirnya agama nggak akan bisa diamalkan dengan sempurna. Maka dari itu biasakan hidup itu kerjasama. Insyaallah ya. Sudahlah, sampean itu sehebat apapun tetap ada kekurangannya. Dan orang lain itu selemah apapun tetap ada kelebihannya. Biasanya orang tuh berani siap berangkat kemana saja, biasanya dananya nggak ada. Orang yang dananya ada biasanya nggak siap kemana-mana. Nggak usah saling mencaci. Yang punya dana kasihkan sama yang nggak punya dana. Akhirnya yang punya dana dapat pahala fisabilillah, yang nggak punya dana bisa berangkat fisabilillah. Biasakan kerjasama, insyaallah ya. Antar santri dengan ustadznya, antar santri dengan masyarakatnya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya. Belajar kerjasama. Dengan kerjasama, agama ini akan indah diamalkan dan agama ini akan mudah diamalkan. Tapi tanpa kerjasama, kita ini nanti agama itu akan berat dikerjakan. Dan tidak indah dilihat. Karena ya separuh-separuh, jadi nggak enak dilihat. Maka kita belajar kerjasama, insyaallah. Dan kerjasama itu akan wujud kalau kita ini ada rasa saling menyayangi. Kalau orang itu tidak ada saling menyayangi, maka nggak akan bisa kerjasama. Jangankan kerjasama, melihat wajahnya tok sudah mau muntah. Tapi kalau kita melihat orang Islam dengan penuh kasih sayang, maka kita akan mudah kerjasama. Dengan mudah kerjasama, agama akan wujud dengan sempurna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man jahaza ghaziyan faqad ghaza.
wa man khalafa fi ahlihi bi khairin wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarghibkan kepada kita, menyemangatkan kita agar kita ini melayani, kita ini membantu orang-orang yang sibuk di dalam mengamalkan agama. Orang-orang yang sibuk di dalam mengamalkan agama, itu mereka juga punya anak, mereka juga punya istri. Mereka juga perlu makan, mereka juga perlu minum. Maka orang-orang yang tingkatan kesungguhan di dalam mengamalkan agamanya di bawah mereka, itu tanggung jawabnya adalah khidmat kepada ahli-ahli agama. Jadi khidmat kepada ahli agama ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat tinggi. Tetapi banyak umat memandang amalan itu dengan remeh. Kalau kita melihat di pesantren, maka yang hebat itu kan yang ngapalkan hadis. Yang hebat itu yang kubro tanpa salah. Prestasinya ini, prestasinya itu. Tapi sebetulnya di balik segala prestasi itu ada orang yang capeknya nggak karu-karuan biar anak ini bisa ngapalkan Quran. Siapa itu? Teman-teman khidmatan yang mereka memasakkan nasi untuk santri-santri. Orang-orang yang kebersihan pondok sehingga santrinya bisa ngaji dengan nyaman. Itu merupakan amalan-amalan besar. Nah sekarang kita ini kadang-kadang sibuk ngapal, sibuk ngaji, sibuk ini. Tapi kita ini lupa satu amalan yang sangat besar. Apa itu? Khidmat. Maka kita biasakan belajar menjadi orang yang mengkhidmati orang-orang ahli agama. InsyaAllah ya. Jangan orang tuh pengennya dikhidmati terus. Saya udah ustadz, ya pengennya itu duduk manis, lengser datang sendiri. Duduk manis, makanan datang sendiri, cuci tangan datang sendiri. Kalau orang tuh pengennya dikhidmati, maka pengen dikhidmati itu nggak ada pahalanya. Ada pahalanya nggak? Nggak ada. Yang ada pahalanya itu mengkhidmati orang itu. Melayani orang, bantu orang. Yang mau khurut nggak punya duit, dikasih duit. Yang mau khurut keluarganya, dikasih sembako. Yang berangkat fisabilillah, didoain. Dijaga keluarganya, dijaga hartanya. Ini merupakan khidmat kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Maka kita ini belajar menjadi orang yang suka khidmat. InsyaAllah. Dan bahkan kalau kita ini melihat kehidupannya wali-wali zaman dulu, itu santri-santri yang menjadi orang-orang hebat dan meneruskan rohaniyahnya gurunya, itu santri-santri yang senang khidmat sama gurunya. Bukan santri yang ngaji tok sama guru, santri yang khidmat sama gurunya. Maka kalau kita membaca kitab-kitab sufi itu, maka jarang sufi itu mengatakan saya belajar kepada Syekh Fulan, saya ngaji dengan beliau, saya ambil ilmunya beliau. Itu bahasanya jarang seperti itu. Yang ada apa? Khadimtu syaihi 20 sanah. Aku khidmat melayani guruku 20 tahun. Aku khidmat melayani guruku 30 tahun. Itulah akhirnya murid-murid tadi itu mewarisi rohaniyahnya guru-gurunya. Maka kalau kita lihat di pondok-pondok cabang Al-Fatah, itu yang pondoknya besar-besar, santrinya banyak-banyak itu, kiainya dulu khidmatan di Al-Fatah ini. Yang di pondok bajunya Haromen, Al-Ras, gitu. Tiap hari jajan terus, warung terus, walaupun winter ya banyak yang sampai rumah naudzubillah itu ilmunya nggak manfaat itu. Karena apa? Karena kurang khidmat. Maka kita belajar suka khidmat, insyaallah. Tapi jangan sampai suka khidmat sampai meninggalkan ngaji. Itu juga repot juga itu. Karena banyak sekarang santri itu menggunakan kesempatan khidmatnya untuk biar nggak ngaji. Ustaz, saya disuruh nyupir ke sana.
Saya disuruh belanja ke sana sampai nggak terasa 10 tahun nggak pernah ngaji, alasannya khidmat. Ini keliru juga gitu loh. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau itu punya santri namanya Rabi Al-Muradi. Beliau itu Masya Allah khidmat, tapi ngajinya juga sungguh-sungguh kepada Imam Syafi'i. Sehingga akhirnya beliau ini menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan ilmunya Imam Syafi'i. Khidmat sekaligus ngaji. Jangan ngaji saja dan jangan khidmat saja. InsyaAllah. Man jahaza ghaziyan faqad fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafa fi ahlihi ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menggantikan ngurusi orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia dihitung berjuang juga oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ngurusi anak istri itu penting. Jadi orang itu bukan target berjuang, memperjuangkan agama, tinggalkan istri terus ditinggal prung gitu aja. Enggak. Tapi orang itu kalau mau berjuang, anak istrinya yang di rumah sudah ditata dengan baik. Kalau dia tidak mampu, pesan sama temannya, sebagaimana yang ditargetkan dalam hadis ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada orang infak fisabilillah, ditanya sama Rasulullah, hei fulan, kamu infak fisabilillah, itu anak istri kamu sudah kamu tinggali uang apa belum? Jadi Nabi itu tidak ingin ada orang itu berjuang di jalan Allah dalam keadaan tanggung jawab yang di rumah itu ditelantarkan. Karena berjuang itu juga tanggung jawab dari Allah. Ngurus anak istri itu juga titipan dari Allah. Agama semuanya. Maka agama itu jangan diamalkan sebagian-sebagian. Diamalkan yang sempurna. Sehingga kalau kita ini mau hurut, ya, itu ya diprediksi dulu hurutnya mau berapa hari. Kira-kira untuk keperluan rumah berapa ratus ribu. Oh, saya itu niatnya hurutnya negeri jauh, Pak. Tapi kalau negeri jauh, anak istri saya belum ada tinggal. Ya udah negeri dekat aja, nggak usah negeri jauh. Yang penting kan berjuang di jalan Allah. Anda berjuang di Papua, Anda berjuang di Cina. Kalau niatnya ikhlas, itu sama saja pahalanya. Jadi kalau kita memaksakan ke jauh-jauh, uangnya dibawa khurut semua, akhirnya anak istrinya kelaparan. Lah ini merupakan suatu tindakan menelantarkan kewajiban. Nah, Pak, saya itu pengen kayak Sayyidina Abu Bakar itu loh. Ditanya Rasulullah, anak istri mau tinggalin apa? Allah dan Rasulnya. Ya boleh, asalkan Anda menjadi Abu Bakar dulu. Karena sahabat yang diizinkan seperti itu cuma satu orang aja. Cuma satu orang aja. Sahabat yang lain mau infak banyak-banyak ditahan sama Nabi. Jangan. Ada seorang sahabat. Beliau mau meninggal dunia. Maka beliau mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin harta saya ini saya sodakohkan semua aja. Maka Nabi mengatakan jangan. Maksimal sepertiga saja, wa thulutsu katsir, kamu infak sepertiga harta itu sudah banyak banget. Jadi inilah yang diajarkan Nabi. Infak fisabilillah harus diusahakan, ngurus anak istri juga harus diusahakan. Akhirnya anaknya istrinya itu ngelihat bapaknya berjuang tuh seneng. Tapi kalau kita ini perang-prung pergi gitu aja, fisabilillah tanpa diurus anaknya, diurus istrinya. Alah, istri saya kelaparan, biarin, itu kan hamba Allah. Kalau lapar ya mesti yang ngasih makan Allah. Saya itu apa tuh? Cuman makhluk kok mau ngasih makan. Akhirnya istrinya ngomong sana ngomong sini jadi fitnah di mana-mana, sehingga khurut Anda itu tidak menjadikan kebaikan, justru khurut kita malah menyumbat hidayah.
Makanya ngelakoni agama itu harus pakai aturan, Kang. Jangan pakai nafsu. Saya pengen cari titel negeri jauh lah, akhirnya malah jadi nafsu agama. Kerjakan sesuai dengan musyawarah, kerjakan sesuai dengan yang diajarkan, kerjakan sesuai dengan arahan. Dengan seperti itu, akhirnya agama itu nikmat dikerjakan, indah dipandang, sehingga semua gerak-gerik kita, langkah kita dalam perjuangan ini menjadi asbab hidayah untuk umat. Insyaallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim. Wa'il hajat nadhra'i wa usul khatim aslamam. Ya Hayyu ya Qayyum ya يا كافي يا غني يا فتاح كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا يا الله يا الله يا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني كافها يا عين صاد كافها يا عين حميم مين سين قاف حميم قاف القرآن قاف القرآن قاف القرآن ياسين 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 شفاء ياسين 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 حميم 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 حميم
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير وأفوض أمري إلى الله إن الله وأفوض أمري إلى الله إن وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين هداية لنا وللمسلمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب قد خفلنا وكلنا طمعون في عفو